Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, sehat. Creative People. Jumpa lagi kita di program podcast Ciberdaya TV, Ciberdaya Media, bertajuk Ngompor, ngobrol menurut porsi. Nah, ini porsi apa yang akan kita obrolkan? Di depan saya sudah ada 2 orang kawan ngobrol, kawan ngompor. Tempat lain mungkin biasa kita sebut narsum, tamu, host, gas. Jadi apa yang kita obrolkan sementara Pontianak dari kopi dingin hujan, lagi tren hujan di bulan ember, ya baru-baru kita hangatkan dengan ngompor. Nah, jadi langsung saja kita sapa kedua kawan ngobrol kita, kawan ngompor kita. Mungkin dari sosok sekilas mungkin bisa disebut pemuda, ya. Tapi siapakah beliau-beliau? Nanti kita akan ulik. Kemudian yang bersangkutan juga akan memperkenalkan jati diri dan aktivitas dan eksistensinya sampai bertemu kita. Creative People, inilah dia. Ada di sebelah depan saya, sebelah kanan. Nah, ini Rizky Fatih Muharam Prasita. Sebelah kirinya, sebelah kanan Mas Iki panggilannya, itu ada Bang Aldi Fitriansah. Betul kan? Bukan akhir. Panggil Aldi. Nah, biasa kita di lapangan kita panggil Cok, Bang, Jang. Wah, terserah yang mana enaknya. Baik, kita akan ngobrol kita porsinya memang tidak ada tema-tema tertentu, tapi tak jauh dari seputaran damkar, pemadam kebakaran, relawan, macam-macam sebutannya, nanti beliau-beliau yang paham bahasa-bahasa teknis dan sebagainya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tas dulu. Iya. Sama cincin. Pantang pulang sebelum padam. Kita akan ngobrolkan seputaran kerelawanan, kesukarelawanan, volunteering tentang kepemadam kebakaran. Nah, silakan nanti kepada Creative People sapaan kita menyampaikan jati diri. Saya biasa kita panggil Mas Iki, Bang Iki atau Bang Aldi ya. Nah, silakan di antara 2 ini siapa dulu memperkenalkan jati diri, menyapa Creative People kita sehari-hari, aktivitas dan apa saja sih yang diperbuat. Silakan Mas Iki dulu barangkali. Saya Iki, biasa dipanggil Iki ya. Dan sehari-hari biasalah kerja. Juga kita yang sekarang tadi udah disinggung pemadam kebakaran. Kita juga salah satu pemadam kebakaran di Kuburaya. Dan udah sekitar 7 tahunan lah jadi pemadam. Tapi untuk lanjutnya nanti kita selesaikan setelah Aldi kenalan. Iya, silakan Bang Aldi lanjut sebagai sapa kenalan Creative People. Ya, saya Aldi Fitriansyah, bisa dipanggil Aldi. Kalau di lapangan ada panggilan-panggilan lain juga, tapi itu nggak usah lah. Lebih enaknya panggil Aldi. Ya. Aktivitas sehari-hari kerja juga karyawan swasta di perusahaan retail. Aktif juga di pemadam udah lama sih, dari 2019-an. Ya, di Kapur juga hitungannya baru dari pertama berdiri sampai sekarang pun masih di Kapur. Nah, begitu Creative People, 2 kawan ngompor kita sudah mendeklarasikan diri siapa mereka sekilas. Nanti tadi sudah disebutkan ada pemadam kebakaran, ada Kapur, ada Kapuraya. Nanti selengkapnya apa sih pemadam kebakaran yang mereka tangani ini? Nah, tapi alangkah lebih baik karena memang di awal kita bicara tentang riwayat awal mereka ini, mungkin satu tim gitu ya, satu tim. Nah, nanti baru porsi saya keterlibatannya. Coba barangkali bisa kita sampaikan bagaimana sih riwayat awal dari
pemadam kebakaran terakhir yang sekarang ini bernama apa, kemudian dulu-dulunya sejarah-sejarah sehingga terbentuk, kemudian mungkin kalau dinamakan berdiri itu kan ada pendirinya, kelompok-kelompok. Silakan sebutkan saja apa saja yang mesti diketahui oleh Creative People tentang keberadaan pemadam kebakaran Kapur-Raya atau apa lengkapnya. Silakan dari awal, termasuk sejarahnya, orang-orang yang terlibat dan sebagainya. Jadi dari awal tuh saya sama Aldi tuh di pemadam yang berbeda. Jadi kita kayak semacam ada konflik lah gitu di pemadam masing-masing. Jadi kita keluar terus kita ketemu sama almarhum Helvin. Dia lah yang ngajak, yuk coba kita bikin pemadam. Gimana Vin, di Deskap nih belum ada kata dia kan. Yuk kita coba buat. Jadi ya pas pertama kali masuk dia udah kasih nama tuh Kapur-Raya. Jadi sejarah Kapur-Raya tuh mengapa namanya Kapur-Raya itu ngambil dari desa Kapur sama kecamatan Sungai Raya. Makanya namanya Kapur-Raya. Nah, sejalannya waktu kita bukan cuma fokus sama pemadam api. Nama Kapur-Raya tuh sebenarnya Fire and Rescue. Jadi kita selain madamkan api kita juga rescue satwa liar. Pernah rescue kera, ular, semacam itu. Kucing terjebak, kucing atas atap. biasa gitu ya. Tidak hanya madamkan api gitu ya. Jadi kita fokusnya pertama kali ya untuk di daerah Desa Kapur yang memang kita lihat padat penduduk dan pemadam belum ada pemadam sama sekali. Kita pun lihat potensi gak kan, yang namanya tingkat kebakaran di Pontianak sama Kuburaya ini cukup tinggi lah. Jadi ya kita bentuk di sana, kita kembangkan sama-sama lah di sana. Kalau Pak sebutan lini masa, tanggal, bulan, tahun awal menjadi resmi lah berdiri jadi peringatan setiap tahun. Tanggal tuh 17 ya 17 Agustus. Itu di tahun 2020 kurang lebih. 2020 sebenarnya, tapi kalau dari awalnya terbentuk itu sebenarnya bukan, kalau secara legalitasnya itu tanggal 17 Agustus 2020 karena aktenya keluar. Tapi jauh sebelum itu memang kita tuh udah jalan dulu. Udah jalan dulu. Sambil ngurus lah legalitasnya kayak izin aktenya, terus dari segi persiapan armadanya juga, anggota-anggotanya. Jadi hitungan resmi legalitasnya tuh ya di sekitar tahun 2020 di tanggal 17 Agustus gitu. 20, 23, ya 3-4 tahun lah ya. 3-4 tahun lah. 3-4 tahun. Coba dipertegas dari orang-orang yang dari awal membentuk yang boleh disebut pendiri gitu kan. Biasanya ada badan pendiri mungkin secara struktur, tapi anggaplah siapa-siapa sih orang yang persis dianggap sebagai pendiri, perintis, pelopor dari awal itu. Selain yang disebutkan tadi ada Iki, ada Aldi, ada Kelvin, siapa-siapa lagi dalam tahap awal? Habis itu ada GI, Abi. Abi. Nah, terus baru kita cari yang lain tuh. Ini kelihatannya anak muda semua, tamatan SMA semua. Muda lah. Yang masih sekolah pun ada. Sekarang. Tapi rata-rata SMA ya, lulus SMA atau masih sekolah? Masih sekolah. Nah, kalau begitu kita bisa Creative People, kita bisa tagline kan gitu ya. Anak muda pendiri damkar. Anak muda pendiri pemadam kebakaran. Ada yang tadi itu apa namanya? Fire and Rescue. Fire and Rescue, tidak hanya memadamkan api. Jadi sosoknya kita ambil bahwa anak muda pendiri pemadam kebakaran. Karena ketika barangkali Creative People atau siapa saja yang sedang memirsa ini mendengarkan pemadam kebakaran, yang terbayang itu orang-orang tua. Kemudian swasta. Kan swasta. Karena tidak banyak pemadam kebakaran dari versi dinas yang sudah merata di seluruh provinsi gitu kan. Nah, masih banyak yang ada yang numpang di Pol PP lah atau badan dinas pemadam kebakaran dan sebagainya. Nah, tapi memang dominasinya mayoritas pemadam kebakaran ini berada di tingkat swasta gitu ya. Nah, bahkan di Semarang hampir di tiap
RT RW bahkan gang itu sudah ada, bukan barang yang barang yang asing lagi, karena tadi itu urgensi dari tingkat kebakaran, khususnya dari sisi api. Nah, itu tadi kita sudah dapat bagaimana sih mereka ini 4-5 orang anak muda lulus sekolahan gitu ya, lulus SMA rata-rata, mendirikan sepakat. Jadi lengkapnya pemadam kebakaran Kapuraya Kapuraya. di Kabupaten Kuburaya. Kuburaya. Poskonya terakhir di Komplek Gading Garden. satu ya. Satu. Kapuraya Ya. 31. Ya, creative people. Biasanya kita jurnalisme juga ya. Kita bisa kedekatan saya host wartawan dengan narasumber ataupun sumber. Saya juga menjadi bagian dari PKKR. Pemadam Kebakaran Kapuraya dalam posisi pengawas apa pembina? Sebutannya di struktur gitu ya, jadi pembina ya, pembina orang tuanya lah, orang tua. Dan kebetulan ini di depan saya Mas Iki ini, Rizky dan Abi tadi disebut, Arbi, 2 beradik kandung dan saya bapaknya. Jadi kami 3 beranak ada di satu sisi karena mungkin kesamaan barangkali, kesamaan interest, karena ini bukan soal hubungan semata-mata anak dan bapak, tapi bagaimana kesatuan minat. Ternyata memang anak beranak, kemudian di satu posko gitu, satu markas pemadam kebakaran PKKR, pemadam kebakaran Kuburaya. Nah, kita sudah dapat segmen awal pemadam kebakaran anak muda. Kira-kira apa sih yang tadi mungkin sudah sekilas hal-hal prinsip yang mendorong Iki, Aldi dan kawan-kawan tadi itu secara prinsip, motivasi dasar lah. Yuklah kita mendirikan atau bergabung, kan sebelum mendirikan bergabung dulu nih ke beberapa pemadam yang sebelum Kapuraya. Nah, kira-kira motivasi dasar bergabung bekerja secara sukarelawan ini sampailah bertekad, oh bagus kita bikin pemadam kebakaran aja sendiri. Nah, kira-kira motivasi dasar dan alasan-alasan di awal-awalnya itu. Udah masuk pemadam atau belum? Ya sudah masuk pemadam, memilih yang kemarin, kemudian bahkan sekarang mendirikan yang menjadi satu tim. Banyak yang bilang ngapa sih harus keluar pemadam, yang dikejar pun sama-sama api, Pak. Bukan gitu sih. Dari kita yang memang dari pemadam lama pindah ke pemadam lain, itu bukan alasannya kita sama-sama ngejar api nanti ketemu, bakalan ketemu lagi di TKK. Tapi itu masalahnya tuh ada konflik internal, yang dimana kita agak susah mau mengekspresikan diri, kita mau ngasih saran, mau ngasih ini tuh stuck sampai situ. Nah, itulah alasan kita ngapa kita buat pemuda. Jadi pikirannya masih fresh lah, masih mau ayo kita coba sama-sama, ayo kita jalankan sama-sama. Kayak gitu sih alasannya, bukan karena kita pindah pemadam karena kita pengen cari apa ya, eksistensi atau apa gitu ya, cari ini secara politis gitu ya, cari jabatan atau gimana. Enggak, kita cuman pengen pemadam kita sama-sama maju. Jangan karena melihat kita kecil jadi diremehkan. Kau tuh udah kecil, nggak bisa apa-apa. Omongan kau ini. Nah, kalau kita sama-sama pemuda, ayo kita coba sama-sama, gagal lah. Nah, kayak gitu, Bang. Nah, karena tadi kontras tadi anak kecil tadi itu kan, ada tidak sih respon awal dari para orang tua yang sudah eksis di pemadam kebakaran, tiba-tiba ada anak lulusan SMA dirikan pemadam, respon spontan dari itu pernah terlintas kayak apa lah? Kalau awal kemarin kita sempat sih, jadi kan sebelum kita bangun pemadam itu kan ada sepengetahuan dari yang kalau kita itu ada yang dituakan dulu pemadam swasta bukan di Kuburaya tapi di Kalimantan Barat sendiri itu ada forkomnya, ada forum komunikasinya. Jadi kita sempat waktu itu ngajuin profiling kita pemadam ke ketua forum. Gitu. Siapa itu atas nama siapa? Ateng Tanjaya. Pak Ateng. Ateng Tanjaya. Ayah ya. Ayahanda. Ayahanda. Ayahanda.
Jadi sempat kita ngajuin profile, udah ketemu sama beliau. Beliau sempat menolak. Tapi menolaknya bukan karena kita yang masih muda, tapi alasan dia karena udah terlalu banyak pemadam katanya. Gitu. Tapi ya kita tetap optimis gitu kan. Mau ditolak pun gimana, mau responnya gimana, ditolak gimana pun ya kita tetap harus jalan gitu. Sampailah tah gimana reaksinya, tah gimana anunya, akhirnya disetujui di ACC kalau kita masuk dari bagian forum komunikasi waktu itu. Jadi ndak semudah apa ya, kata orang tuh ndak sampai bangun jadi itu ndak, tapi banyak lika-likunya gitu dari segi prosesnya, dari segi kita yang tadi ngajukan profiling ke itu sempat ditolak, sempat diragukan, bukan tolak tapi diragukan gitu. Terus lebih ke banyak dukungan-dukungan dari orang-orang tuh banyak yang pro kontranya lah. Tapi kita tetap optimis, kita bangun karena memang dari awal pertimbangan kita kenapa kita bangun di Sakapur. Kita ngotot, memang kita berkeras karena dari segi tadi dari singgung sama Iki, dari segi kepadatan penduduk di sana, terus jarak dari pemadam yang terdekat pun juga tidak ada kan. Jadi ya kita tetap jalan pokoknya sampailah sekarang. Modal awal dalam bentuk armada kan biasa ada mobil, kendaraan, roda 2, roda 4, bahkan misalnya perangkat utama misalnya selang, pemadam api dan sebagainya. Itu coba bisa dikalkulasi nggak awal-awal dulu mulai bergerak itu dengan modal apa adanya, itu berupa apa gitu, armada dan peralatan pemadam? Awalnya itu kan bapak almarhum, bapak itu kan buka bengkel, Bapak Gelpin. Bapak Gelpin buka bengkel, jadi dialah ngasihkan motor satu, kita rakit, kita modif biar bisa buat kita turun kebakaran. Nah untuk selang yang lainnya tuh kadang kita PT-PT, patungan, dana sendiri, dana pribadi. Yang penting kita jalan dulu. Nah, ada mesin 1, 2 pergi. Nah, yang penting kita berangkat dulu lah. Jadi lama-lama pun ya kita coba cari dana, kita coba nabung. Dalam 2 tahun kita dapat armada mobil ya. Motor dulu gitu. Motor jadi 2, habis itu mobil. Kita itu. Dan kondisi terakhir armada yang boleh disebut dengan peralatan termasuk kan ada macam apa ya, dari mulai kepala sampai ke ujung kaki nih. Nah sumber-sumbernya apa saja safety kita nih? Nah yang dimulai awal tuh Aldi sama Gelpin yang punya safety, dari atas sampai ke bawah. Itu pun pakai duit pribadi kan. Sudah standar tahan api itu kan biasanya kan? Itu Atau memang gimana gitu? Tahan panas sih. Tahan panas lah ya. sama anti bara. Kalau kena suhu yang lebih tinggi bakar sih. Nah, sampailah artinya sudah ada yang safety yang termasuk tahan bakar. Sampai saat ini yang untuk baju itu tidak ada yang tahan bakar. Kalau kena memang kebakaran yang memang besar tetap bakal terbakar, karena dia tetap ada resiko, cuman mengurangi resiko lebih besar lah, masih bisa terbakar. Oke, untuk creative people ya, kita bicara standarisasi karena bicaranya adalah safety first. Ini merinding bulu. Seorang penyelamat, rescuer, ya kan, termasuk kalangan pemadam api ini mesti selamat untuk menyelamatkan. Jadi kitanya harus selamat dulu, gitu kan? Nah, jadi ada bagian nanti mungkin melentik kepada sikap-sikap atau sifat-sifat heroik, ya kan? Apalagi zaman viral nih. Jadi pemadam kebakaran, misalnya kasus kebakaran itu kadang-kadang sifat heroiknya itu lebih berhasrat dibandingkan safety-nya. Oh ya kan? Nah akhirnya ada kasus istilahnya bunuh diri. Ya, jadi kita yang mau menyelamatkan mesti selamat dulu. Itulah tadi. Silakan barangkali creative people bisa googling lah. Apa sih perangkat peralatan pemadam kebakaran yang standar internasional sampai yang katanya bahan anti api dengan suhu sekian derajat, disalahnya pelindungnya APD-nya itu masih tetap aman gitu ya. Nah, silakan. Nah jadi untuk kembali ke PKKR,
pemadam kebakaran Kapuraya. Tentu kan banyak pakai duit karena sifat relawan tadi. Nah, langsung saja lah barangkali kita berangkat kepada penyediaan logistik dengan budget yang ada, kemudian sumber-sumber keuangan dalam pengertian untuk pengadaan armada sampai safety dan sebagainya, termasuk alat-alat rescue itu. Untuk tahun ketiga keempat di Kapuraya ini dari mana saja sih sumber-sumber donasi, baik dari swasta, pemerintah, donatur pribadi? Silakan yang mau disebutkan, silakan sebutkan. Kita sih sekarang 2 tahun terakhir atau 3 tahun nih? 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir, alhamdulillah kita dapat bantuan dari pemerintahan Kuburaya. Nah, itu agak lumayan kita bisa belanja lah, melengkapi alat-alat, restore alat-alat yang rusak. Setidaknya kita bisa gunakan dana itu sebaik-baik mungkin lah untuk menunjang operasional kita di lapangan. Dan sekarang pun cukup memadai lah, masih cukup lah. Sudah layak lah pada saat tindakan ke TKK. Tadi disebutkan TKK, tempat kejadian kebakaran. Nah, biasa sebutannya itu. Nanti silakan istilah-istilah teknis yang mungkin perlu dikenalkan, silakan. Nah, tadi kita bicara bagaimana sebuah komunitas relawan, terutama pemadam api, fire and rescue ini tentu butuh perlu dana yang sangat besar. Nah, kalau kita sebutkan misalnya ada selang, ada bagian-bagian komponen-komponen di ujungnya ada nozzle atau semua itu, silakanlah sebutkan supaya dapat gambaran masyarakat berapa juta itu mesti kita mengadakan. Belum lagi kita bicara yang standar gitu ya, yang rata-rata masalah nominal itu gimana sih supaya masyarakat, publik, creative people khususnya bisa paham bahwa didirikan atas dasar kesukarelawanan, tanpa modal orang kaya dulu baru dirikan pemadam, hanya berharap kepada donatur dan simpati, empati bahkan kepada masyarakat, sekadar menghitung-hitung budget keberadaan barang-barang safety, termasuk nozzle, selang, mesin dan sebagainya. Jadi itu kalau dari mesin, selang, nozzle itu ya udah bisa sampai 30 jutaan gitu ya. Itu baru satu ya. Satu item, satu mesin, satu nozzle, satu selang, itu bisa 30 jutaan bisa. Cuman ya karena kita sama-sama relawan kan, yang Pontianak Kuburaya pun banyak, jadi kita kadang dapat support, bantuan mesin dari pemadam-pemadam yang lain. Bisa gitu ya, bisa saling sumbang gitu ya, bisa pemadam gitu ya. Karena tipikalnya kalau mereka beli yang baru, yang second kasih kita, paling tinggal kita maintain ya. Tinggal tetap takarannya ini barangnya masih safety. Nah, itu yang penting kan. Bukan barang rusak yang dikasih. Iya, takarannya masih safety lah, karena kita menyelamatkan gitu ya. Justru tidak jadi blunder gitu kan. Nah, ini persoalan dari awal lah ya, dari sejarah, kemudian berangkat dari apa adanya. Bisa enggak Iki sama Aldi? Bukan bisa ya, silakan Iki atau Aldi bicara tentang bagaimana kerelawanan itu sendiri dalam perspektif fire and rescue. Kemudian langsunglah kaitkan dengan bagaimana hambatan, tantangan selama menjadi pemadam, dari mulai dapat 6 kode info 65 kebakaran, kemudian sampai ke TKP ya, dalam perjalanan kan banyak hambatan, tantangan atau simpati bahkan. Ya silakanlah, apa sih, terutama bukan suka duka, bicara hambatan, halangan dulu, tantangannya termasuk apa saja, kendala-kendala gitu. Sebenarnya kalau kita konteksnya di Kapur ya, Kapuraya. Sebenarnya kendala kita itu yang pertama mungkin armada, karena kita kan bangun Kapur itu bukan dari yang tadi disinggung dari awal. Dana kita dana yang bisa bilang dana pribadi, otomatis budgetnya pas-pasan dong. Nah, untuk armada itu sendiri kan kita nggak, untuk istilahnya beli baru kan nggak cukup tuh dananya, jadi belilah kendaraan-kendaraan yang bekas tapi masih layak pakai. Nah, kendalanya itu sering mogok lah, kadang
baru kemarin ngisi minyak atau udah habis dah minyak ini boros kan. Nah, yang tadi niatnya udah nak turun sampai TKP ini nak ke TKP, tahu tengah jalan nyedat. Itu aja sih kendalanya kita. Selama di lapangan pun juga banyak hal yang ya dengan kekurangannya budget ini lah, dengan kekurangan budget ini kita tetap jalan ya dengan apa yang ada, tapi alhamdulillah gitu. Walaupun budget kurang, banyak halangan, banyak yang halangan di jalan sampai di TKP pun, tapi rekan-rekan tuh semangat gitu, tetap semangat walaupun dia tidak peduli mau mobil tidak sampai ke atau sampai ke TKP tak pernah nyemprot ke kata orang istilah budak-budak, tapi mereka tetap semangat gitu. Ya walaupun kita tidak nyemprot, kita bantu pemadam yang lain gitu. Yang penting identitas kita ada di lapangan. Oke. Kalau kaitan hambatan dengan untuk edukasi kepada masyarakat, kan biasa begini. Ada sirine, apakah sirine dari ambulan, pemadam, atau bagi pengawal-pengawal, patwal-patwal, patroli dan sebagainya. Orang tuh selembe ya gitu kan. Tidak ada respon, tidak ada apresiasi, tidak ada simpati, apalagi empati bahwa yang punya hak prioritas jalan raya itu ambulan yang tanpa hambatan lampu merah. Tapi lampu merahnya bisa diterobos, tapi pengendara lain tidak memberikan space tempat dan sebagainya. Nah coba formulasikanlah semacam apa ya, gimana sih melalui ngompor ini kita bisa mengedukasi lah barangkali masyarakat yang belum menunjukkan simpati lah dulu. Kalau empati udah lebih lagi dah. Nah, jadi gimana dengan ya sekalian curhat lah terhadap itu supaya melancarkan operasional fire and rescue itu gitu. Edukasinya gimana selama ini? Tapi sih untuk masyarakat Pontianak Kuburaya udah mulai sadar, dengan suara sirine. Ini cuman paling beberapa orang ya. Jadi kita tidak bisa bilang Pontianak Kuburaya kurang sadar, kurang peka dengan suara sirine. Tapi tidak, kita di jalan kita udah melihat orang peka sama sirine, udah mulai ke tepi semuanya. Paling beberapa orang ya. Kayak kemarin kan lagi di ambulan tiba-tiba dia nyebrang buat galon. Kan dia jauh udah terang dah nampak, suara pun dengar, tiba-tiba nyebrang buat galon. Nah, itu kan kita tidak bisa bilang orang Pontianak cuek dengan sirine. Nah, itu cuma satu orang. Jadi kita pun tidak bisa menyebutkan orang Pontianak, orang Kuburaya, enggak, itu cuma gitu ya. Beberapa orang ya yang paling tidak peka. Pagi kau udah pas-pasan dengan raja jalanan, tahulah seorang. Itulah. Nah bahkan kan ini banyak ya yang model viral di medsos sekarang. Ada bahkan saking menghindari justru armada kebalik gitu kan. Bahkan jadi korban jiwa, nyawa, bahkan petugas yang sedang mengejar atau memberikan bantuan gitu kan. Karena ini penting ya. Tapi saya kira moga-moga creative people, orang yang sudah sampai ke titik empati dan seterusnya gitu ya, bahwa ada analogi nahan-nahan rasa kesal, kecewa dan sebagainya. Barangkali empati itu orang yang menghalangi jalannya petugas, justru petugas sedang mengejar rumahnya gitu. Ya kan itu kadang-kadang untuk penyadaran seperti itu. Begitu dia sampai ke rumahnya, ternyata kalau tadi dia tidak menghalangi pemadam atau petugas, mungkin bisa selamatlah rumah dia dari api dan sebagainya. Nah itu barangkali moga-moga bisa tergugah lah semuanya untuk kerja-kerja relawan ini gitu kan, karena mereka juga bicara dari hati, kemudian kesukarelawanan gitu ya, nah jiwa itu. Nah lalu berikutnya apa saja sih kira-kira untuk menjadi pemadam ini? Adakah syarat-syarat khusus? Tadi PKKR ini Kapuraya Kuburaya ini ada masa-masa rekrutmen, merekrut anggota, kemudian adakah proses misalnya pelatihan untuk meningkatkan skill SDM dan sebagainya, atau prasyarat atau syarat khusus menjadi seorang relawan pemadam kebakaran, dan apa yang sudah dilakukan di Kapuraya untuk SDM terutama skill? Untuk syarat sih sehat yang penting, sehat dan sadar. Jadi masuk pemadam mudah, cuman komitmen yang susah. Jadi ya, mau masuk pemadam mana pun mudah lah, bisa lah. Cuman komitmen sama dorongan apa sih
alasan dia mau jadi pemadam. Mm-mm. Nah itu yang harus kita cari, karena ada anggota kita, dia dulu suka ngikut pemadam, suka ngawal pemadam terus, tapi cuma ngelihat ya, Mm-mm. nggak bisa nyiram kan. Ah. Nah ujung-ujungnya dia masuk sama kita, akhirnya dia bisa merasakan apa yang selama ini dia pengen. Mm-mm. Nah jadi kan kuat motivasinya. Mm-mm. Setiap lewat mobil pemadam dia ngawal Mm-mm. sampai dia di TKP, cuman tak bisa nyiram. Mm-mm. Nah itulah alasan dia masuk pemadam. Dan PKKR pun kita ndak pengen anggota yang banyak, Mm-mm. biar sedikit tapi bisa diatur, Mm-mm. solid anggotanya. Dan kita juga tekankan di anggota kita tuh awal masuk kita harus kenalkan semua alat, gimana cara memadamkan api, gimana tipikal api. Mm-mm. Nah itu kita ajarkan. Mm-mm. Nah itulah yang ndak saya dapatkan di pemadam lama. Mm-mm. Padahal saran saya bilang kayak gitu. Mm-mm. Karena pas awal-awal masuk pemadam, turun di TKP, Mm-mm. kawan-kawan suruh ambil ini. Apa tuh? Nggak tahu. Karena nggak diajarkan. Ah. Nah, gimana cara nyiram yang pas, gimana megangnya, Mm-mm. apa nama barang-barangnya. Nah, kita buka Kapuraya, kita ajarkan semua anggota yang nggak kita dapat di pemadam lama. Mm-mm. Nah, itulah alasan kenapa enaknya kalau semuanya anak muda. Mm-mm. Jadi semuanya kita bisa cobalah. Mm-mm. Ndak segan lah nyuruh-nyuruh. Nah, karena komunikasi dengan sebaya gitu ya. Iya, Nah, sebaya. walaupun ada juga yang bengal, bahkan yang bebal Itu atau pasti. yang memang keras kepala yang nggak mau, padahal ini urusan nyawa kan gitu. Itu Jadi, pasti. dengan prinsipnya kan safety first. Jadi kita mau menyelamatkan orang, kita dulu misalnya bagaimana jaket atau safety yang harus ditutup, di resleting, dikancing dan sebagainya gitu kan. Nah, bahkan di Kapuraya sepengetahuan saya boleh dikatakan diharamkan pakai sendal. Iya, tidak safety. Bahkan itu sendal dengan celana pendek saja sedapat-dapatnya tidak boleh ke TKP, harus menyingkir di luar kamera gitu ya. Jaga mobil. Jaga mobil. Bagus jaga mobil. Karena itu tadi bisa jadi kita arah angin dan kecepatan angin, api berbalik ke kita tidak safety gitu kan. Nah, jadi justru orang sibuk menyelamatkan pemadam gitu kan, bukan menyelamatkan Jangan korban sampai. dan objek kebakarannya gitu kan. Jangan sampai Nah. kita datang, kita nak nolong orang, malah orang nolong kita. Kan merepotkan. Sementara ini kita relawan. Nah, jadi barangkali nanti apa yang kurang demi edukasi bahwa kita sudah disclaimer bahwa orang masyarakat Pontianak Kuburaya bahkan mungkin Kalbar sudah ada kesadaran untuk bersimpati dan berempati terhadap kerja-kerja di lapangan. Biasanya kan orang kebakaran, pemadam belum datang, TKK itu udah numpuk semua orang jadi tontonan. Sibuk ya kan, viral dan sebagainya. Sementara selang-selang yang melintang sana melintas sini seenaknya dilindas ban kendaraan, diinjak-injak, orang mau sumber air dan sebagainya. Nah, jadi dalam hal itu coba kita bicarakan, barangkali moga-moga diapresiasi oleh para stakeholder pemangku kepentingan. Pertama, demi kelancaran relawan pemadam kebakaran Fire and Rescue ini melaksanakan tugasnya. Contoh, antara pemantik api sampai ke sumber air khusus untuk pemadam. Kira-kira apa kesulitan-kesulitan, kelebihan-kelebihan dari sisi geografis, dari sisi setiap kejadian rata-rata sulit sumber air, kendalanya apa, atau mudah sumber air dan sebagainya. Kira-kira keberadaan tangki hidran di titik-titik tertentu, biasanya ada selang hidran apa otomatis. Nah, kira-kira coba Eki dengan Aldi bicarakan tentang bagaimana sih faktor pendukung dari operasional kita untuk penyelamatan, terutama untuk pemadam, sumber-sumber pemantik api dan sumber-sumber air untuk pencegahan ataupun pemadaman sampai pendinginan api. Kalau itu kan udah sampai di TKP tuh. Nah yang pengen dibicarakan tuh sama pemerintah, kita di Pontianak sama Kuburaya ini kan ramai pemadamnya. Bisa nggak sih kita buat salah satu kayak SPBU khusus pemadam? Jadi kendala kita kadang di situ. Misalnya kita di Desa Kapur, SPBU ini nggak mau terima nih, nggak mau terima misalnya kita beli pakai can. Nah,
Jadi kita harus Padahal jauh dengan nih. atribut pemadam udah jelas gitu. Pakai armadanya malah kita pergi. Ah. Kadang nggak mau, oh nggak bisa bang, kita nggak terima. Nah, jadi kita dari Desa Kapur kita harus isi ke 28 Oktober baru bisa. Jadi kan jauh. Seandainya kita ada misalnya SPBU khusus subsidi buat pemadam kebakaran, Di titik mana gitu radius yang terjangkau di kota Pontianak jadi atau kita bisa Kuburaya gitu ya. bisa ke situ semuanya. Nggak perlu keliling lagi cari. Kadang pun kita dalam keadaan emergensi, kita perlu minyak. Pas pula kita sampai depan SPBU yang nggak mau terima beli pakai can, mau tak mau lah kita beli tempat lain. Bolak-balik isi Bolak-balik. minyak sampai ke TKK api dah rata dengan tanah lah, ya. Korban api itu dari si jago merah gitu kan. Tapi kita sih biasa memang stok minyak, nggak Kemudian aspirasi ini sudah sampai atau belum? Sudah pernah dibicarakan di tingkat forum komunikasi pemadam Sekalbar mengenai keberadaan SPBU, bagaimana titik-titik bantu, titik-titik dukung untuk kelancaran ini. Termasuk sumber air bagaimana caranya? belum. Komunikasi. Kalau SPBU sih kita semuanya sempat Subsidi lah misalnya, apakah ada kebijakan dari mana surat sakti kepada pengusaha SPBU di Sekalbar ini tolong beri prioritas untuk pemadam, apakah bayar sekian atau gratis sama sekali atau subsidi rutin tiap bulan atau tiap kejadian, diberikanlah akses dan kemudahan dan tidak ada yang namanya mobil terlambat memadamkan api karena sibuk antri bensin misalnya. Gitu ya, enggak perlu dibikinkan SPBU, cuman perlu kebijakan ya. Regulasi iya, Pemadam kerjasama. boleh ngisi pakai can di SPBU. kita ndak ada niat jahat bah. Bukan nggak kita can untuk jual lagi. Nah itu justru ada. itu, bahkan armadanya ada di situ. Gitu. benar. Kalau mau cek silakan, Ah. dari mana silakan. gitu Kita kan. tahu bah pikiran-pikiran orang, ini si can banyak-banyak untuk dijual nanti. Kita tahu bah. Iya bisa dibedakan. Nah, Bahkan ada SPBU yang kebakaran. Cuman di sini. Kan gitu. Itu tadi bicara kalau empati. kita mikir, kau aku ngisi minyak tak boleh, biarlah kau terbakar. Kan, Itu kan jahat seperti- kayak gitu. Nah, itu masalahnya. Itulah empati tadi gitu kan. Kau halangi sirine, kau halangi petugas, padahal orang itu petugas mengejar untuk menyelamatkan rumahmu misalnya kan kayak gitu. Nah, penyadaran seperti itu. Moga-moga lah dari apa yang selentingan atau sekejap kita ulas di sini, kita pikir bahwa Creative People melalui pemangku kepentingan, stakeholder apapun namanya, pemerintah gitu ya, bisa bekerja sama dengan hubungan yang manis, konsolidasi dengan para relawan pemadam kebakaran, fire and rescue tadi. Kemudian dari perjalanan Kapuraya ini dari awal sampai akhir hari ini, apa saja sih aktivitas yang secara sebagian besar bisa disebutkan dari pemadaman, kemudian rescue, bahkan kerjasama dengan pihak-pihak luar, sesama pemadam, kemudian NGO, LSM tentang karena api itu tidak hanya di rumah gedung. Iya. Yang Karhutla juga kan PKKR pasti terlibat dengan mitra yang mana, silakan sebut pihak-pihak yang berkepentingan yang layak disebut. Nah, demi juga meningkatkan SDM, menambah skill dari mulai memadamkan api di bangunan gedung biasa, tiba-tiba harus menghadapi medan Karhutla yang memang tingkat safety-nya lebih tinggi. Nah, kira-kira ada mentoring atau support system dari mana saja? Sebutkan silakan unit NGO, LSM atau mitra-mitra yang menambah peningkatan SDM atau skill dari Kapuraya itu sendiri, kerjasama dengan apa saja gitu. Kita sih sekarang bukan sekarang sih, dari dulu, dari 2016 udah tergabung di tim cegah api Greenpeace Indonesia. Jadi ya Kita ini personal atau Kapuraya? saya, Aldi, dan Kelvin yang Kapuraya belum ya, yang tergabung di tim cegah api. Jadi masuk pemadam dulu, baru tahu namanya dari tim cegah api. Nama alat-alatnya apa? Kan lucu. Harusnya kita udah tahu dulu dong masuk TCA. Pas ditanya ini apa, kita udah tahu. Tapi enggak, tahunya dari TCA. Lebih dalamnya dari situ. Tadi itu ya. Nah, Ya. karena memangnya standarnya kan internasional. Jadi yang awalnya kita fokus ke bangunan, tiba-tiba beralih ke
kebakaran hutan. dan lahan. Karhutlah. Dan di lahan pun kita butuh tenaga yang ekstra dan peralatan yang cukup lah. Terutama kalau di lapangan tuh harus ada air lah. Kalau nggak ada air susah gimana kita memadamkan air tak ada. Dan itulah sebenarnya itu jadi tujuan awal sih kita ngebangun kapur itu. Bukan hanya kita fokusnya ke bangunan, tapi lebih tepatnya itu ke karhutlahnya sendiri. Karena kalau Kubur Raya itu secara kabupaten geografis itu kan hotspot yang cukup tinggi, Ya, potensial untuk karhutlah kan. Kapur Raya ini kan penyumbang terbesar lah asap atau karhutlah di Kalbar, nah, di hotspot. Bisa nggak ceritakan bagaimana sih problematika selama menjalani karhutlah baik di Kalbar maupun di luar Kalbar? Silakanlah untuk Aldi, siapa yang pernah di TCA, tim cegah api Greenpeace tadi ya. ya. Kalau saya sih pengalaman paling pahit itu di Ketapang. Itu udah bisa dibilang napas terakhir. Jadi kejadiannya kita 2 tim dipecah 2 titik. Jadi saya di titik 1 lah misalnya. Ada warga yang datang, Pak tolong di sana ada api besar kan. Oke, dari tim ngutus saya yang pergi ke sana. Jadi pergilah nih sendiri nih. Warga bawa mesin kita sama peralatan buat madamkan. Sampai sana kan sama warga 3 motor. Pas sudah sampai sana bilang ke warga, Pak nanti jemput kawan saya ya. Iya kata dia. 1 jam tak ada balik dia. Dengan kondisi kita udah melawan asap dah nih. Nah bapak yang satu yang bawa mesin tuh keras dia pengen madamkan. Udah diingatkan, Pak ini tak bisa dipadamkan, ini kita melawan asap. Yang udah pakai safety, pakai Google pun masih terasa pedas. Asapnya Google itu apa? Google lo kacamata. Masker kacamata itu ya. Kacamata yang buat ini kan. Google. Biar asap nggak langsung masuk ke mata. Itu ya masih tembus. Karena asapnya nyucuk ke mata Dengan langsung. masker N95 Masker N95 udah masih jebol. Bapak itu bawa mesin tak pakai baju, tak pakai masker, tak pakai Google. Nyebrang kanal dia berenang. Terus dia semprot. Ujung-ujungnya kan ada satu lagi menghalangi datang. Kami berdua nih. Aduh gimana nih bang, ini udah tak mampu dah nih, asap dah kuat dah. Tak lama kita nunggu kan, karena kita udah lemas ya. Datang menghalangi, langsung matikan mesin dah pak, kita keluar. Nah pas kita keluar, dia nyaman bertiga pakai motor, saya jalan kaki. Pakai gobak dia nih, jatuh pula selang ya lah, udah letih kan. Sepatu banyak air, mikul selang di sekitar 2 kilo lah ke titik yang awal dia jemput. Pas sampai di depan safety zone kita nyebutnya, langsung rebah, jatuh langsung pingsan ke rumput. Kali pas pertama kali ditanya tuh, ini lahan siapa pak? Oh lahan ini ya orang kata dia. Nanti kena lah ke lahan saya kata dia kan. Nah, tak lama habis itu datang lagi bapak itu. Dia maaf ya deh, itu tuh lahan saya kata ya. Pantas lah dia mau madamkan ya. Rupanya lahan dia. Kita dah mati-matian dah. Tak lama karena memang api besar, selesai pingsan, bangun lagi, kasih oksigen, pergi lagi madamkan ke depan. Itu dah tak pikir lah. Sampai rumah barulah drop. Kalau pengalaman di luar Kalimantan Barat yang kita ketahui dari PKKR lah, khususnya personel Kapur Raya ikut karhutlah dengan TCA. Itu yang paling lama di Palangkaraya, sekitar 4 bulan. Jadi kan rencana pas sampai itu rencananya kita mau training lah, sharing skill sama warga. Tapi pas sampai langsung disambut api. Jadi batal planningnya, kita langsung ngejar api. Tiap hari tuh. Pagi olahraga, jogging 5:30, selesai jogging sarapan, habis sarapan dah scouting, cari titik api. Nah tim scouting tuh biasa 2 orang, scouting yang cari titik api di mana. Habis itu tim scouting lapor, di sini titik air, di sini safety zone, titik apinya sebesar apa, angin nanti berubah di jam segini ke arah mana. Nah itu udah kita catat, kita laporkan ke tim pemadaman.
Nah setelah tim pemadaman dapat report, menyiapkan alat, semua turun langsung ke sana. Nanti pas tim pemadam sampai, tim scouting pun ikut dalam tim itu. 4 bulan ya. 4 bulan itu hampir setiap hari. Hujan sehari, libur sehari, besok hidup pagi. Sampai Karena tepi gambut jalan. semua ya ketika ini. Gambut. Palangkaraya itu potensi. Malah jalan lintas. Menyambung dari Karhutla, khusus untuk titik lokal kita lah, hotspot di Kuburaya, Pontianak dan sekitarnya itu. Apa edukasi yang bisa kita berikan kepada seluruh warga lah untuk saling menjaga, untuk tidak menjadi penyebab utama terjadi Karhutla. Misalnya, mulai dari tingkat di rumah tangga, kan biasanya bakar-bakar, bakar-bakar rumput dan sebagainya, yang boleh tak boleh, yang berpotensi untuk membakar tuh yang paling safety pada saat ini kecepatan angin sekian bahasa sederhana untuk edukasi masyarakat, bahkan sekaligus lah kalau paket tadi itu pelatihan kepada masyarakat, bisa tidak sih kita mulai misalnya dari tingkat RT RW, kita berikan bagaimana penanganan penyelaman awal sebelum petugas datang, dari warga RT itu sudah bisa pencegahan awal. Gimana program itu dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan, baik yang dari forum komunikasi swasta maupun dari berkepentingan wewenang dalam pemadam kebakaran. Edukasi pada masyarakat, ya mulai dari tingkat RT RW, pelatihan sederhana, kemudian bagaimana masyarakat bisa teredukasi boleh membakar dengan syarat-syarat tertentu misalnya di tingkat rumah tangga. Kalau itu dari dari Pemkab Kuburaya sendiri yang dibawahi naungan BPBD itu udah sering bahkan sampai sekarang pun masih jalan. Masih jalan untuk edukasi ke masyarakat lah begitu. Terutama masyarakat yang memang terdampak karhutla dan memang di wilayahnya itu potensial untuk terjadi karhutla. Sebenarnya pemerintah itu tidak melarang masyarakat itu melakukan pembakaran. Sebenarnya ya tidak melarang. Tapi pembakaran itu dilakukan seperti yang tadi kata Om Don katakan, memang ada waktu-waktu tertentu dan harus dijaga. Nah, biasalah maklum lah orang-orang ini kan. Nah, tahun bakar tinggal bentar lupa dia kan. Simpanas dibakar. Nah, ulang luas gitu. Dan program dari pemerintah Kuburaya terutama itu demi mengedukasi masyarakat tentang bukan hanya kebakaran hutan dan lahan sih, tapi kebakaran dari segi bangunan juga. Pemerintah bekerja sama dengan Kemendagri juga ngebangun yang namanya tuh Redcar, relawan pemadam kebakaran yang di bawah yang dinaungi sama Kementerian Dalam Negeri. Nah itu masing-masing dari desa, masing-masing dari dari MPA-nya itu diambil untuk dijadikan relawan, jadi Redcar itu, relawan pemadam kebakaran itu. Nah dari situlah nanti mulailah dari Redcar itu dia bisa kembangkan lagi, mengedukasi lagi di wilayah-wilayahnya untuk pencegahan. Nah itu dia, itu programnya ada jalan sampai sekarang. Dan fun fact-nya nih, Kuburaya menjadi salah satu kabupaten yang pertama mendeklarasikan Redcar itu di Indonesia. Wah. Salah satunya nih Taiki nih. Ya tukang apinya lah ya. Itu dia. Jadi, Coba dari sisi Iki tadi yang sudah disebut sebagai orang yang kira-kira tukang api nih, tukang gosok-gosok, terbentuklah Redcar. Bukan tukang api sih, kita bahas yang kenapa sih orang membakar. Jadi kalau kita ngelihat langsung di lapangan, kita dengar sendiri sama orang yang punya lahan, dan kita pun udah ngasih edukasi, gini loh Pak, cara pembukaan lahan tanpa bakar. Udah dipraktekkan. Oke, jalan berapa bulan, tak lama bakar. Karena buka lahan tanpa bakar, kita harus cuman pakai tebang, misalnya pohon gitu tebang. Misalnya 1 hektar dia sendiri, capek. Lemah gak dia? Iyalah 6 bulan oke lah dia buka tanpa bakar. Cuman banyak alasan membakar lebih buat tanah itu subur. Gampang memikirkan dampak kali itu tadi.
Tapi sebenarnya untuk misalnya petani-petani itu mereka udah sadar, mereka menjaga. Cuman ya kalau kadang kita datang ke sana bertanya, ini api dari mana Pak? Dari sana. Yang di sana kita tanya, ini api dari mana? Dari sana. Nah kadang itulah yang bolak-balik kan. Kita nggak tahu siapa yang bakar, siapa yang ini. Dilema Kak. Kita nggak bisa nyalakan satu-satu. Cuman gimana ya, kalau udah nama budaya nih agak susah lah itu ubah. Bukan budaya sih, karena budaya kita budidaya, tentu positif gitu kan. kata dia. Perilaku lah. Kebiasaan. Perilaku negatif gitu kan. Kemudian ini bicara pemadaman api ya, khusus api, bukan termasuk rescue lah. Tentu punya SDM tadi kita bicara rekrutmen, tidak asal ada kebakaran kita pakai baju dan sebagainya, asal pakai baju, kemudian asal nyetir dan sebagainya, sampai ke TKP asal nyiram. Nah tentu kan sudah ada. Kira-kira selain di TCA, tim cegah api Greenpeace tadi, ada nggak sih pendidikan, pelatihan peningkatan kualitas SDM Kapuraya itu untuk menambah pengalaman jam terbang supaya udah naluriah semua anggota pemadam kebakaran itu udah nggak perlu diajari lagi, udah nggak panik gitu kan. Nah jadi siapa saja yang terlibat selain yang disebutkan tadi untuk demi meningkatkan skill ke pemadam kebakaran. Gitu-gitu ya palingan ya. Paling Kan ada mentor-mentor tadi. iya karena paling kita yang pernah masuk TCA aja, kita kembangkan lagi ke anggota-anggota yang lain. Kita bukan kita ajarkan ya, kita sharing skill. Dan kadang pun mereka lebih tahu. Enggak semata-mata karena kita ini kita ajarkan, oh itu salah, itu tak benar. Enggak lah, karena kalau udah ada kebakaran ilmu gaib pun muncul. Awas seputar sini ya, pakai feeling lah, pakai feeling ya, kondisi juga ya. bisa. Nah itu tadi, karena tidak panik, jadi ada jalan keluar. Secara teori mestinya begini, tapi kondisi lapangan tidak memandang teori itu, tidak kena teori kita nih. Nah, ada dengan sendiri sudah improvisasi gitu ya, spontanitas, dan itu tetap safety gitu kan. Nah, itu yang paling penting. Gimana sih mentalitas yang perlu dijaga dalam konteks pertama tadi, tidak panik, tidak grogi, akhirnya melakukan kesalahan yang mungkin jadi blunder gitu. Ini kalau dari pemadam barangkali sudah ada lah pengetahuan untuk edukasi lah sekadar. Misalnya pada saat kejadian belum sempat nelpon pemadam belum datang, petugas belum datang. Nah, di tingkat rumah tangga ini kira-kira kalau terjadi misalnya gas lah, ya kan, tabung gas dan sebagainya, ada nggak sih semacam tutorial sederhana gitu untuk masyarakat simulasi kreatif people gitu nih? Sebenarnya banyak video di medsos sih, udah banyak cara penanganannya. Cuman ya nama kita manusia, barang yang timbul tiba-tiba tetap kita terkejut lah, panik. Apa yang kita pelajari pun biasa lupa. Cuma iya itu manusiawi. Awal-awal pun saya masuk pemadam pun dengan api takut. Tapi karena memang jiwanya udah kita tiba-tiba langsung berani. Kayak bawa motor, tiba-tiba tuh bakal lepas nih, lolos nih. Begitu udah selesai kebakaran takut ini takut. Pernah ala bawah sadar ya, pernah pun itu apinya kan tinggi kan, tiba-tiba bisa manjat, nggak takut ketinggian. Sekali selesai tinggi rupa aku manjat tinggi. Jadi kayak gitu-gitulah dia. spontan. Kalau panik sih tetap panik dengan kejadian tiba-tiba, tetap panik. Tapi jam terbang juga menentukan gitu kan, semakin kurang grogi ya, panik gitu ya. Nah, apa hal-hal yang mesti kita sampaikan, terutama mumpung lah kita di hadapan kreatif people, masyarakatnya barangkali selesai ini, barangkali masyarakat sumber daya TP ini bisa memirsa kita, di Ngompor segmen anak muda pendiri Damkar ini ada unsur informatifnya, edukatifnya, inspiratifnya dari setelah menonton Ngompor ini gitu. Pertama kan pencegahan lebih awal dari rumah, karena titik kebakaran misalnya, titik kejadian kan dari rumah, dari bangunan. Nah petugas kan tergantung calling. Nah termasuk juga
ada nggak panggilan palsu? Kira-kira. Coba, ini termasuk edukasi nih, tega-teganya gitu. Kira-kira gimana yang dialami? Itu sih kalau namanya laporan fiktif ya, kalau kita ya laporan palsu tuh itu tiap hari pasti ada kali. Tiap hari itu pasti ada. Nah, contoh-contohnya yang real apa? Yang real tuh baru-baru ini itu ada tuh di Tanjung Raya Tanjung Raya 2 ya waktu itu. Tanjung Raya 2 kebakaran di sini. Sampai di sana pemadam udah masuk, ternyata tidak ada apa-apa. Kosong, fiktif. Terus yang bukan kemarin sih, ada beberapa, itu saya sendiri yang ngalami. Orang itu nelpon ke nomor pemadam kita ya, nelpon, dia bilang api ini besar di sini, udah membesar. Pas di cross check ulang, ternyata nomor itu dari Singkawang. Yang dia kirim foto tuh, benar dia kirim foto, cuman di fotonya berupa GIF tuh. Buat GIF api gitu kan. Wah, ini melesetnya orang ini. Nah, kotak. Ternyata memang dia bukan hanya dia ngerjakan pemadam, tapi memang ojol apa sering dibuatkan fiktif gitu orangnya. Ternyata memang bapaknya nih ternyata punya usut, bapak ini emang agak-agak psikopat lah ya. Nah, agak-agak dia orang harus kena kerjakan. Agak lain. Tapi ya itu, kita sebagai pemadam, apapun laporan yang kita masuk, apapun laporannya yang masuk, kita tetap cross check, kita tetap periksa, kita tetap cek. Mau itu benar atau enggak. Istilahnya naik hati itu kan. Sekarang teknologi zaman udah canggih. Pakai WA pun masuk nih. Untuk laporan masuk ya kita cek. Dekat di mana cek. Walaupun A1 itu atau gimana gitu. Orang ini kadang main tekan A1 ya kan. Pas datang ternyata enggak ada apa-apa. Takutnya begitu kita ada kejadian beneran, nah kitanya yang kecolongan, kita yang kena salahkan lagi. Pemadam nih kan gimana ya, istilahnya tuh, kalau istilah di pemadam tuh, kita berhasil tidak diterima kasih, gagal kita di caci maki. Ya itu dia. Risikonya. Silakan, hal-hal apa lagi tadi yang selain sampai ke panggilan palsu tadi, apa yang mau kita sampaikan tuh yang mesti diungkap? Oh, yang tadi kita bilang kan anggota kita banyak masih anak SMA. Nah itu kita juga buatkan surat rekomendasi buat orang tua, cari surat izin. Jadi kita tekankan kepada mereka, kalian masuk harus ada izin dari orang tua, tidak bisa sembarangan. Jadi mereka yang masih sekolah itu udah ada izin. Kadang kita yang agak ke rumah minta izin sama bapaknya, Pak, dalam ini kapasitas pengurus lah ya. ini anaknya Nah, ini. terkait dengan itu masalah izin. Kemudian kalau kita relawan ini karena berdasarkan hati nurani, rasa kemanusiaan, dari sisi kelembagaan, terutama aspirasi ini sampai ke forum komunikasi bahkan kepada pemerintah, apa sih yang membuat pemadam kebakaran ini dengan takaran tetap safety ya, bukan nekat. Dia tetap apa ya? Oh, sana ada yang harus diselamatkan dan aku sudah safety, aku akan ke TKK tanpa rasa was-was. Yang namanya ajal kita naudzubillah tidak mengharap. Tapi secara teknis misalnya, apakah semuanya sudah terayomi melalui apapun namanya seperti asuransi, ya kan? Asuransi kecelakaan, keselamatan, asuransi jiwa, sehingga relawan-relawan ini bisa apa ya, bisa nggak was-was gitu kan. Nah maklum lah kan, yang nama eksiden ya kan, kita minta jangan. Sudah ada nggak upaya sengaja dari organisasi, Kapolraya, bahkan ke forum komunikasi, bahkan tindak campur tangan kehadiran negara, lalu pemerintah yang menangani relawan ini, ada semacam penyediaan asuransi dan bahkan bantuan logistik, karena ini semuanya PT-PT khusus untuk yang swasta. Kalau kita sih di Redcar udah ada BPJS ketenaga kerjaan, masuk ke kategori sosial ya. Jadi itu bakal ditanggung misalnya kecelakaan waktu TKK, meninggal dunia itu anaknya tetap di sekolahan sampai kuliah, nggak salah. Karena kan orang tuanya meninggal. Kalau di pemerintahan Kuburaya sih udah ada BPJS. BPJS ketenaga kerjaan ya. Dan dari sisi itu udah dianggap aman lah ya, udah safety lah ya kan, supaya
dari sisi kemanusiaannya jalan, kemudian dari sisi teknis kemanusiaannya juga, ya namanya umur, ajal, eksiden bisa saja gitu kan. Nah bahkan yang ada yang termasuk mulai awal pingsan lah kan, yang kemarin kasus asap kan, sesak napas, pingsan, petugas pingsan gitu kan, dengan banyak pro kontra. Nah kemudian dari dukungan keluarga terdekat, karena anaknya atau anggota keluarganya jadi relawan pemadam kebakaran, ini gimana? Kalau saya sih karena memang cita-cita dari kecil ya jadi pemadam, orang tua sih setuju-setuju aja, asalkan ya tetap jaga keamanan, tetap keselamatan nomor satu. Kalau orang tua, karena mau gimana pun memang cita-cita saya memang dari kecil tuh nengok berpemadam apa. Cuman ya kita kan udah tahu resiko bahayanya, ya kita bisa tanggung sendiri lah. Yang penting orang tua udah mengingatkan keselamatan nomor satu, hati-hati. Kalau Iki gimana? Bapaknya setuju ya? Dukung ya? Kok dulu sih ada kebakaran main sikat ya, mau subuh siang ke apa. Kok sekarang ada anak bini agak mikir lah. Kok malam agak susah lah turun. Karena safety di rumah juga, itu juga yang membuat was-was, rasa was-was itu kan. Kita pergi orang rumah tidur, pintu kita tak kunci. Iya. Ini madamkan api, pikiran wah macam mana ini. Ya, itu kan manusiawi lah ya. Manusiawi lah. Nah, Creative People, moga-moga apa yang sudah kita obrolkan di sini mendapatkan apa ya, dari unsur informasinya dapat, edukasinya dapat, dan bahkan menjadi inspirasi lah bagi Creative People, bagi seluruh pemirsa. Nah, namun apa yang sudah diungkapkan ini poin-poinnya Creative People lah yang dapat menyimpulkan dan sebagainya. Moga-moga apa yang menjadi halangan, hambatan para petugas itu sudah mulai tingkat kesadaran bahkan empati masyarakat Kalimantan Barat khususnya sudah mulailah menyadari kalau ada bunyi sirine mau ambulan ataupun pemadam ya sudah minggir dengan sendirinya, bahkan kompak sepanjang jalan yang dilalui. Saya pikir itu, nah waktu juga yang membatasi kita. Moga-moga apa yang sudah disampaikan melalui ngompor ini bermanfaat bagi kita semua. Creative People dapat pencerahan, kita semua dapat pencerahan. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Nah kita nih ada closing, kita nih ada salam ngompor panas selalu. Nah jadi kita terima kasih kepada Mas Iki, Rizky Pati Muharam Prasita, dan Aldi Fitriansyah, dua orang pendiri sekaligus pengurus dari pemadam kebakaran Kapuraya PKKR Kabupaten Kuburaya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lulukan salam kita. Salam ngompor, panas selalu.